software dan hardware. Kita tidak pernah lepas dari itu ya Pak. Di komputer juga ada software, ada hardware-nya bisa, tapi software-nya bisa ini, bisa itu kan ada itu dalamannya itu. Programnya ikut ini, ikut itu bisa. Begitu software dan hardware ini bermasalah, yang bermasalah komputernya atau apanya? Komputernya. Iya. Sama, kalau anak itu sakit, yang bermasalah ada software dan hardware. Bersama, mari kita jaga alam ini, bersirkulasi tanpa henti, dari generasi ke generasi. Titipan yang berharga dari Sang Pencipta. Salam syukur, salam bahagia. Rasakanlah detak jantung diri, namun tetap setia. Salam syukur, salam bahagia. Jumpa lagi di Morning Coffee, bicara energi untuk sirkulasi. Kompak loh, kita udah lama nggak ketemu. Kita lama gak berjumpa ya. Iya, tapi tetap kompak. Kompak, iya. Berarti emang chemistry-nya cuma sama aku. Kekompakan adalah hal yang paling luar biasa. Iya, betul. Kalau kita nggak kompak ya nggak luar biasa ya. Betul. Biasa luar. Kalau nggak kompak. Untuk kali ini ya kita tetap mendatangkan Bapak Pembina ya. Iya. Itu Bapak Haji Agus Mardoso dan Bapak Ketua Akliyah Cabang Yogyakarta. Bapak Haji Nanang Nur Wahid. Iya, gitu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sugeng ejang, Bapak. Selamat pagi. Sugeng ejang, Pak Dadang. Pagi hari ini kita tetap membicarakan sirkulasi. Waduh. Tidak Tapi pernah berganti tema ya, sirkulasi. Sekarang ada berganti, nggak tetap sirkulasi, Iya. tapi ada judul ya, Oh, ada oke. babnya juga nanti. Ya. Ini masalah hamil. Soalnya aku ngelihat sih bapak-bapaknya kan perutnya deg gitu kan. Jadi Ya. wah ini nih cocok nih kalau temanya hamil ya kan. Kalau di Akliyah gudangnya hamil. Iya. Kalau nggak hamil nggak wangun dia. Iya, betul. Sampai HPL-nya kapan aja nggak tahu ya itu ya. Yang awalnya nggak kelihatan hamil jadi hamil kan di Hamil, sini ya. bapak-bapaknya kan. Bener-bener. Yang mulai isinya 1 jadi 2 jadi 3 jadi kembarnya tuh banyak di dalam perutnya itu. Iya. Isinya 1, 2, 3 tapi nggak ngisin-ngisini toh. Ya Akliyah itu ya. toh. Iya, Nggak betul. ngisin-ngisini. Kita tetap semangat, sehat, Iya, wah, betul. dan kuat ya toh. Iya, Di betul. situlah. Bapak saya juga hamil. Iya. Di sini katakan kita tadi judulnya hamil. Aku belum tahu apa hamil itu kah ya toh. Iya, betul. Kalau saya hamil kan belum pernah. Tapi menghamili ya pernah itu ya gitu. Iya. Ya bener sih. Nggak salah. Iya bener, nggak salah. Ya. Monggo Bapak Pembina ini tentang hamil ya. Ini bagaimana gitu loh. Saya mau menyampaikan tentang hamil jadi lupa Pak. Karena ada istilah menghamili tapi saya bingung jadinya. Kan kalau hamil kan hamil itu kan identik dengan mengandung ya. Nah, kalau mengandung kan biasanya kalau secara medis itu kan 9 bulan 10 hari. Nah, hitungannya itu kan biasanya per minggu, 40 minggu. Tapi kalau misalkan dihitung 40 minggu berarti kan itu sekitar 10 bulan kan. Kalau hamil itu kan 1 bulan kan 4 minggu. Ya kan? Kalau misalkan hamil itu kan biasanya 40 minggu. Ya enggak? Saya mah agak gitu ya. Gimana? Kalau 40 minggu, ya itu ya hanya 40 hari toh. Hari minggunya kan hanya 1. Oh, iya. Iya. Ya bener sih. Iya. Itu kayaknya yang hamil bukan manusia deh kalau 40 hari itu. Kayaknya bukan deh. Bukan. Lebih silentrehnya Iya. monggo Bapak Pembina Iya, gitu loh. gitu. Soalnya kan kita kan taunya kan oh ya udah hamil kan mengandung nih ada janin di dalamnya kan. Dari embrio jadi janin gitu kan. Nah, mungkin ada kalau secara AI itu hamil itu apa gitu.
Ya, terima kasih pada Pak Wahono dan teman-teman anggota AI. Selama ini kita sangat terbatas dengan memahami hamil. Padahal kalau lewat bahasanya udah jelas. Ayo, jangan mikir yang lain. Kan itu ya. Jadi orang yang sedang hamil jangan pikirannya kemana-mana. Oh iya, iya. Kita mikir realitas saja, oh sedang. Makanya bahasa Jawa bisa dikatakan tompo ponane. Iya. Jadi jangan kemana-mana karena begitu pikiran kemana-mana akan mempengaruhi proses kehamilan itu sendiri. Iya. Seperti itu. Jadi kita harus mulai meluas ya. Hamil jangan hanya kalau yang namanya hamil itu seperti itu enggak. Kita harus tahu bahwa hamil tadi disebutkan ada 9 bulan 10 hari. Ini juga mengacu kepada pengalaman atau suatu kejadian bahwa Allah yang maha segalanya itu menciptakan itu tidak langsung jadi. Sekarang langsung besok enggak. Seperti halnya kalau telur ayam harus 21 hari. Nah kita ini kan maunya menciptakan anak yang soleh, sekarang ngomong besok soleh. Itu bawa ke soto Pak Soleh aja itu. Ya. Jadi semua ada prosesnya, semua ada waktu, semua ada suatu jalan yang terbaik yang Allah berikan. Seperti itu. Ya. Jadi ini yang harus mulai kita ngerti sehingga saat kita melihat atau mendengar anak kita atau saudara kita hamil ya sudah. Bagaimana mereka diberikan satu amanah yang Allah berikan pada mereka, artinya bahwa mereka dipercaya untuk mendapatkan amanah. Jadi bagi teman-teman yang belum mendapatkan putra, itu karena dia dipertanyakan amanah enggak sih orangnya ini gitu. Seperti itu, amanah enggak. Kalau kita ngukur diri kita pasti amanah. Lah yang mau ngasih ini kan yang menilai. Iya, Allah ya. Ya. Makanya sering saya bilang bahwa orang yang tidak amanah yaitu orang yang selalu menginginkan ini harus seperti ini. Makanya orangnya terlalu perfect. Kudu. Terlalu perfect, Mbak. Ya terlalu perfect itu ya harus baik, harus sempurna. Sempurna. Itu makanya rata-rata orang-orang yang sulit untuk mendapat kehamilan itu jijian. Dia nggak suka kalau nanti bau pesing gitu, nggak suka. Padahal kalau diberikan amanah anak kecil itu kan kencing di mana-mana. Iya. Pasti kotor. Dia males dengan bau kencingnya. Itu seperti itu. Jadi kalau bahasa saya jijian. Jadi kalau anaknya maunya nggak kencing. Nah, kalau nggak kencing nanti sakit kan itu, nggak terjadi sirkulasi. Itu Ade. Ya. Jadi tentang hamil tadi, ayo ojo mikir yang lain. Dan poso ya. Topo. Topo opo anane. Tompo opo anane. Lihat di situ kan orang yang belum dikasih momongan itu jadi belum melaksanakan hamil dan belum melaksanakan poso ya. Belum. Topo. Iya. Topo ya. Belum. Topo. Belum. Topo, Jadi dia masih semua harus sesuai maunya dia. Seperti itu. Sehingga itu menjadi suatu pembatas yang tidak dia sadari. Sehingga sangat terbatas. Iya, nggih. Kalau sudah terbatas ya akan terbatas semuanya. Seperti itu. Padahal hamil topo itu amanah. Oh iya, amanah. Ya, menjalani amanah. Iya, menjalani amanah. Ya. Nah, sekarang kita orang Jawa, Tulen dan Yogyakarta itu kan hamil, topo dan meteng. Lah, meteng itu istilahnya apa meteng itu? Itu hanya nama saja. Oh, nama ya. Hamil meteng, ini weteng. Nek weteng itu ngruwat barang sing mateng gitu loh. Gitu. Kalau yang utama namanya ngregas.
Berarti kalau meteng ngeremet barang sing mateng. Nah. Udah mateng udah diremet gitu ya. Mungkin Pak Nanang ini ya, jangan jenengan baru hamil sekarang. Ini dari kemarin nggak lahiran. Belum lahiran. Iya, jadi ya ini tadi setelah diluruskan dan diperluas dari Bapak Pembina tadi, Ya. seawalnya ya kisruh ya antara hamil menghamili tadi. Ternyata bukan hanya di situ-situ aja, itu lebih luas. Ayo jangan mikir yang lain. Intinya kan fokus tuh Pak. Intinya fokus, tidak kemana-mana. Ya. Tidak apa Pak? Yo, ora saneko-neko lah gitu orang Jawa, ora saneko. Tompo apa anane. Lah itu tadi, karena hamil itu juga tadi Bapak Pembina mengatakan bahwa itu amanah. Ya melalui hamil kita baru beranak ya toh. Makanya tadi ketika judulnya hamil, wah ini saya diterdakwakan ini. Mau ngomong apa juga? Oh iya, aku punya pertanyaan. Kalau hamil itu kan punya keterbatasan ya Pak. Kita kan nggak, maksudnya tahu perkembangan janin dalam perut itu kan kalau misalkan kita USG ke dokter gitu kan. Nah terkadang kan ada misalkan USG nih semuanya baik, tapi ternyata kadang kan ada dokter juga salah prediksi ya mengenai hal itu. Contoh misalkan ada anak yang contoh lahir, paru-parunya kayak gini, kalau enggak mungkin ada kelainan kromosom, jadinya kayak Down syndrome dan semacamnya. Nah itu kira-kira kenapa Pak? Ya sebetulnya kembali lagi tidak kepada topo tadi itu. Jadi tidak terima opo anane. Kalau bahasa Indonesia tapa, terima apa. Ya. Tidak mau, merasanya sudah terima. Coba jenengan amati. Saat hamil, orang pasti bilang alhamdulillah. Iya. Wah, seneng. Begitu menginjak menginjak 3-4 bulan mulai nggak enak itu alhamdulillahnya hilang kok Pak. Oh. Yang ada ngeluh. Ya enggak. Ya enggak. Wah, kok kayak gini ya. Nah, terus gimana? Alhamdulillahnya kemana? Yang awal tadi itu. Bagaimana Sarah Mayanina? Saya akui itu benar. Nah, saat terjadi itulah dia nggak mau terima apa adanya, tidak mau menjalani suatu proses sehingga terjadi kelainan kromosom, terjadi cacat, terjadi seperti itu. Jadi kalau saya sampaikan bahwa Allah itu sudah berikan kesempurnaan sempurna. Nah saat prosesnya itu yang menjadikan tidak sempurna. Iya Pak. Ya. Ya mamanya nih dari pagi sampai siang itu sempurna matahari. Ya. Nah terus dari jam 9 mulai grundelan, jam 10 grundelan, jam 11 ngomel-ngomel kan gitu. Yang nggak sempurna itu harinya atau ngomelnya. Ya, gitu ya. Tadi udah dialami sama tim ini tadi. Gue camlan rapak deh. Wah, gitu. Nah, seperti itu mengganggu kromosom loh. Sehingga saat nanti lahirnya pun ya ngikutin aja. Makanya tadi kalau Mbak Sarah bilang paru-parunya nggak berkembang, lalu bilang paru-paru ini kan papan haru. Iya. Jadi papan haru mudah ternyuh. Yes. Mudah kasihan. Ora tego. Biarkan kasihan tetap dibantu. Iya. Biar aja. Biar rasa pindah Mas ning kono wae. Karena harganya hanya 1.000, Mas. Iya. Sekarang sewon toh. Iya. Iya. Itu kasihan. Iya, sewon. benar. Jadi seperti itu. Jadi hamil itu sendiri banyak pelajaran yang di dalamnya ini kita harus terus sinau terus gini. Nerima padanya tuh seperti ini. Menerima karunia Allah tuh seperti ini. Gitu terus. Ya, Iya. itu.
Nah, Pak, tapi kalau kan perempuan kan kalau hamil kan ini sebagai wadah ya dia ya. Nah, tapi kan di situ kan terjadi yang namanya ada genetik. Maksudnya pertemuan lah antara sel telur sama sel telur sama sel sperma. Berarti kan ada 2 genetik kan di situ. Nah, kalau misalkan seorang kayak janin gitu tumbuh kembangnya, apakah itu beneran pure ketika perempuan itu jadi wadah itu tergantung sama ibunya atau juga ada genetik dari yang menghamili itu tadi? Kan ini hamil dan menghamili kan? Iya, ada dua-duanya, Mbak. Ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Jadi kita tidak bisa prosentasi sekian-sekian itu tidak bisa. Ada dua-duanya. Cuman kalau saya bilang inilah ada hardware, ada software. Oh iya. Itu sudah harus kita tahu ada program, ada yang non program itu yang fisik. Nah, kalau udah fisiknya itu perempuan berarti ibunya. Nah, softwarenya pasti bapaknya. Kan gitu ya. Iya. Sama kalau nanti bawahnya ini apa? Oh, laki-laki berarti hardware-nya itu bapaknya. Udah bener laki kok. Tapi software-nya itu keseimbangannya. Iya, seperti itu. Tentang masalah hamil itu ada proses kalau orang Jawa itu. Ya. Aku kok nyidam yo. Nah, gitu apa gitu. Ya, kalau saya bilang nyidam ini hanya balas saja kok. Balas membalas. Maksudnya apa? Ya, ini kan sudah tahu perempuan dam itu kan tiada. Ya itu membalas saja. Gitu kan ya. Ini perempuan, dam laki-laki ya. Adam kan laki-laki. Ini kita itu. Ini ya kalau orang balasnya sama laki-laki. Iya. Iya gitu. Itu kayak yang tadi Pak, lanjut ke yang software hardware tadi kan. Nah, software itu mempengaruhi apa aja sih maksudnya? Ya mempengaruhi hardware. Mempengaruhi. Jangan heran kalau seorang anak laki-laki itu dekat sama ibunya. Karena softwarenya deket, gitu ya. Gitu. Lah anak perempuan banyak kan deket sama bapaknya, ya softwarenya ya deket gitu lah. Iya. Itu ya. Berarti kalau anak perempuan bermasalah, berarti software-nya yang Iya. Ya gitu. Kalau anak laki-laki sebaliknya. Ya, itu akan mempengaruhi, semua itu akan mempengaruhi. Mungkin Om Nanang yang 3-nya laki-laki gimana Om? Ya itu. Tidak terbayangkan. Kalau anak satu cewek, Mbak. Softwarenya kayak saya kan jadi kacau. Iki piye to ini? Aku cuma nanya ya tadi kan sesuai realita nih Om Nanang kan 3-3-nya kan laki-laki kan. Nah, itu dia. Iya, seperti itu software dan hardware. Kita tidak pernah lepas dari itu loh ya Pak. Di komputer juga ada software, ada hardware-nya bisa, tapi software-nya bisa ini, bisa itu kan ada itu dalamannya itu. Programnya ikut ini, ikut itu bisa. Begitu software dan hardware ini bermasalah, yang bermasalah komputernya atau apanya? Komputernya. Iya. Sama, kalau anak itu sakit, yang bermasalah ada software dan hardware. Iya. Kalau nggak percaya ribut aja jenengan sama pasangan, itu anaknya pasti panas. Wah, kok. Iya. Apa? Pernah belum? Enggak, aku enggak pernah, tapi sering itu. Sering itu. Tapi belum tahu kok ya, kalau mengalami seperti itu belum tahu. Kayak angin ya, ribut. Jadi kalau ini yang ribut ini enggak tahu ya, memang baru kali ini saya. Berarti baru tahu ada software sama hardware. Enggak, maksudnya ya orang tuanya ribut, anaknya yang itu baru kali ini saya itu. Makanya kalau ini ya nanti nggak ribut lagi ya. Berarti kalau secara software itu software yang bekerja pada anak,
itu sama dengan software orang tuanya, itu maksudnya Koneksi. terkoneksi. Oh berarti ada koneksinya. Iya dong. Bukan berjalan sendiri-sendiri. Pasti Makanya terkoneksi. Ada pengaruh gitu ya, Oh saling iya, mempengaruhi. iya. Nih, karena komputer itu yang meniru manusia ya. Iya Jadi kan? dia dalam satu jaringan, Pak. Kalau dalam satu jaringan saling mempengaruhi. Iya. Tapi kalau dia sudah di luar jaringan mungkin tidak. Kalau di komputer kan bisa istilahnya di LAN itu. Iya. Jadi saling terkoneksi. Kalau tidak terkoneksi kan tidak berpengaruh. Tapi kalau dengan demikian, misalkan anak itu software yang bekerja pada anak terpengaruh oleh software orang tuanya, berarti ini dalam posisi terkoneksi. Semua terkoneksi. Terkoneksi. Kalau dalam Bluetooth satu- nyantol. Iya, dalam satu jaringan. Dan itu terus-terusan. 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 Tidak ada batas waktu Oh, sangat enggak dewasa. Enggak ada terus-terusan. Bersama mari kita jaga alam ini, bersirkulasi tanpa henti dari generasi ke generasi. Titipan yang berharga dari Sang Pencipta. Salam syukur, salam bahagia. Rasakanlah detak jantung diri, namun tetap setia. Makanya selalu saya bilang amati judul. Judulnya apa sih? Seperti kalau Pak Wahono judulnya mau satu jadi pegawai. Pegawaian pengen gawe. Iya. Udah. Pegawai negeri pengen gawe negeri gitu.